Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di channel Sino Bonsai. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, untuk kali ini saya akan melanjutkan proses pruning ya, dari beberapa bahan bonsai Ficus benjamina ya, yang tadi telah saya ceritakan. Beberapa ada yang tumbang ya karena diterjang angin. Untuk itu kita terus lakukan pruning dengan harapan pohon-pohon ini nantinya kalau terkena angin tidak akan tumbang ya. Oke, bagaimana kita mempruning beberapa bahan bonsai Ficus benjamina ini? Langsung saja kita lakukan prosesnya. Oke, setelah video yang sebelumnya kita memproses dua bahan ini, kita pruning. Berikutnya saya akan mempruning sebelahnya. Untuk bahan ini. Oke, gimana prosesnya? Langsung saja kita siapkan alatnya dan kita proses bahannya. Ikuti ya. Saya paling suka untuk pruning bahan bonsai ini ya. Kenapa? Karena ini menurut saya ya, untuk relaksasi kita ya, kita fokus ke bahan ini, terus kontrol emosi. Jadi untuk proses pruning ini saya jadikan kegiatan yang menyenangkan ya, untuk relaksasi saya. Di setiap melakukan pruning itu saya senang sekali ya, kadang-kadang sampai lupa waktu. Oke, kita lanjut untuk bahan ini ya. Kali ini kita akan melakukan pruning untuk dua bahan ya, Ficus dua-duanya, yang kemarin habis tumbang ya. Untung masih bisa di reposisi ya. Jadi tidak sampai pohonnya stres ya. Kita lihat dari pohonnya ini tidak layu sedikit pun ya setelah kemarin tumbang. Berarti perakarannya tidak ada yang putus ya. Jadi untuk recovery setelah tumbang mudah ya. Ini untungnya kita mempunyai bahan yang subur ya, karena apabila kondisi bahan kita subur, dapat terhindar dari
yang bisa ditimbulkan karena jamur ataupun kutu ataupun penyakit yang lain. Kalau tanaman kita subur, secara imunitas dia bisa dikatakan tinggi ya, jadi bisa secara mekanisme proteksi diri dari masing-masing pohon itu jadi tetap terjaga ya. Sebenarnya mekanisme proteksi diri masing-masing pohon itu sudah bagus ya. Tuhan menciptakan makhluk hidupnya dalam bentuk dan fungsi yang sempurna ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi subur tanaman itu sistem kekebalan tubuhnya juga terjaga ya, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kita lakukan pruning ini pertama untuk menghindarkan menurunkan resiko tumbang ya, seperti kemarin karena tumbuhnya lebatnya daun ini bisa memperbesar hambatan angin ya. Yang kedua, supaya sinar matahari bisa masuk ke bagian-bagian yang tidak terkena sinar matahari langsung ya awalnya, sehingga mengakibatkan biasanya dihinggapi kutu putih atau jamur ya, karena kurangnya sinar matahari. Biasanya di bawah daun atau di ujung-ujungnya dihinggapi kutu putih ya, untuk ficus ini. Yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, ini bentuk relaksasi saya ya, untuk menurunkan tingkat stres kita ya, dengan melakukan pruning ini banyak manfaat buat tanaman, juga buat kita sendiri ya. Oke, untuk prosesnya biar tidak terlalu lama, kita skip dulu ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya ya. Sementara seperti itu dulu ya. Nah, oke. Untuk berikutnya kita lanjut bahan yang kedua, yang ini. Nah, ini ya. Ini juga ficus benjamina ya. Kalau yang ini 21 Januari 2024.
berarti sekitar 1,5 tahun untuk bahan ini. Langsung saja kita lanjutkan untuk proses pruningnya ya. Itu juga terlalu rimbun, jadi kita pruning daunnya, kita sisakan yang ujung-ujung saja ya. Oke, lanjut prosesnya. Kita mulai dari yang paling bawah ya. Untuk bahan ini caranya udah lumayan ya, nanti di akhir video saya spill sedikit ya untuk bahan-bahan yang ini kita pruning ya. Ini juga sama, belum pernah saya review ya. Sisakan yang ujung-ujung saja ya. Kalau sudah ada tunasnya, kita sisakan tunasnya. Jadi tanaman untuk proses perontokan daun ini sebenarnya sudah ada mekanisme tersendiri ya untuk dia merontokkan daun, karena yaitu memang ada fungsinya ya. Jadi kalau pada musim-musim gugur, kalau di luar sana ya, itu juga ada maksudnya ya. Kenapa daun itu sampai kalau pada musimnya bisa rontok secara bersamaan ya, karena ada maksudnya ya, dan itu mekanismenya sudah otomatis dari Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan makhluk hidupnya itu sesederhana itu ya. Jadi pasti ciptaannya itu sangat kompleks ya. Kalau saya bilang seperti manusia, kita kan juga punya sistem kekebalan sendiri ya, mekanisme bertahan hidup sendiri. Jadi bisa membekali makhluk hidupnya dengan mekanisme yang dibutuhkan ya. Tadi itu untuk bertahan hidup, itu aja dari makhluk hidup yang lain. Jadi artinya getah ini ya, getah pada pohon ficus ini juga ada fungsinya ya, pertama untuk mengobati dirinya sendiri ya. Kalau kita potong daunnya apa batangnya pada ficus kan keluar getahnya, nah itu mekanisme pengobatan
dirinya sendiri ya, sempurna itu Allah menciptakannya. Menjadikan pohon ini sebagai alat perlindungan diri ya. Kita di sini juga suka malas kalau memproses itu karena getahnya terlalu lengket ya. Itu juga sebagai bentuk perlindungan diri dari pohon ini sendiri ya, yang Allah ciptakan. Kita sisakan yang ujung-ujung saja ya, supaya tetap berfotosintesis untuk pohon ini. Jadi recovery-nya tidak terlalu lama. Yang penting kita lakukan pengurangan daunnya di saat-saat musim seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau belum lihat video sebelumnya, jadi kenapa bahan ini kita pruning, kenapa nggak dipotong aja, nggak ditebang aja guys. Jadi saya masih membutuhkan pengelosan ya untuk batang utamanya, jadi belum saya potong ya. Dan sedangkan ini kemarin karena musim penghujan, kemarin hujan disertai angin, beberapa bahan fikus yang ada di lahan ground ini tumbang ya, termasuk yang ini ya. Jadi untuk itulah kita lakukan pengurangan daun supaya memperkecil hambatan angin ya, supaya pohon ini tidak tumbang tiup angin besar tadi. Untuk bahan ini kita skip dulu ya. Nanti kita lanjutkan kalau sudah hampir selesai. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya untuk bahan yang kedua di konten kali ini ya. Seperti ini. Ini yang tadi bahan yang pertama. Ini bahan yang kedua. Agak lebih kecil, lebih pendek, tapi ini sama umuran waktu steknya ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, saya akan spill sedikit ya untuk perakarannya.
dari dua bahan yang kita pruning untuk kali ini ya. Jadi seperti ini perakarannya. Untuk bonggolnya sudah lumayan. Ini kemarin kita lakukan tahapan untuk akarnya di beberapa akar ya. Seperti ini. Untuk akarnya, untuk fikus nggak perlu dilakukan lagi ya. Pasti mudah ya untuk menumbuhkan perakaran yang bagus. Nah, ini perakaran yang bahan yang pertama tadi ya. Seperti ini. Untuk daun-daunnya ini nggak usah kita buang, kita biarkan gini aja biar menjadi pupuk organik untuk pohonnya sendiri ya. Jadi seperti itu untuk perakarannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di channel Sino Bonsai, dan jangan lupa untuk di like jika Anda menyukai video ini, terus di komen barangkali ada masukan atau pertanyaan yang membangun buat channel Sino Bonsai. Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.